Siti bisa dimulai, sekarang sudah jam 4. Ya, bisa. Oke, dimulai ya, Mbak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Hari kedua menjelang Ramadan ya. Insyaallah kita mintakan kepada Allah untuk senantiasa Allah beri kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu dengan datangnya bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan sahabat Solihah semua, izinkan saya Siti Khotimah memandu acara pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan gitu ya, kita akan mengkaji sebuah ilmu, sempurnakan Ramadan kita dengan ilmu gitu ya. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih saum. Setelah pekan kemarin kita sudah mendengarkan sesi pertamanya dan sekarang pada 11 April 2021 kita akan melanjutkan sesi kedua terkait dengan fikih saum, dan insya Allah dengan bekal kita menggali lagi, mengingat kembali atau kita mendapatkan kembali ilmu-ilmu gitu ya tentang Ramadan, semoga kita senantiasa semakin siap untuk menghadapi Ramadan kembali. Mari sahabat solih semua, kita buka dulu forum kajian kita pada sore ini dengan membaca ta'awudz basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan dulu lantunan tilawah. Lantunan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Rohana. Kepada Ibu Rohana, saya persilakan. Ini mau nggak nih? Ya. Gitu, cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz dan Ustazah semua, saya Siti Rohana hari ini insya Allah akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ibu Siti Rohana atas tilawahnya ya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga senantiasa Allah mudahkan untuk kita dapat berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan semoga kita dan keluarga kita dapat menjadi ahli Qur'an dan juga menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sholihat semuanya, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa tata tertib ya yang mungkin bisa kita laksanakan selama kajian kita sore hari ini. Yang pertama, silakan sahabat sholihat semua mematikan audionya, kemudian bisa menyalakan videonya agar kita dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian silakan sahabat sholihat semua bisa menyiapkan catatannya dan kita bisa mencatat ilmu-ilmu yang nanti insya Allah Ustadz berikan kepada kita sehingga ilmu itu tidak lepas gitu ya, dan kita bisa mengulangnya kembali. Kemudian selanjutnya pada sesi setelah materi insya Allah akan ada tanya jawab. Nanti sahabat sholihat bisa raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat yang tersedia. Kemudian insya Allah pada sore hari ini masih tetap ada door prize ya. Ada 8 door prize yang 3 sudah diberikan kemarin, sudah ada listnya gitu ya, dan sisanya insya Allah akan ada kesempatan akan dibagikan pada sore hari ini. Jadi sahabat sholihat bisa siap-siap untuk mendapatkannya gitu ya. Semoga kita senantiasa bisa memacu diri kita untuk senantiasa belajar gitu ya. Pada sore hari ini, insya Allah kita masih dibersamai oleh Dr. Rahmawan Oktavianto, LCMA. Beliau adalah dosen Institut Agama Islam Jamiat Khair, Jakarta.
Dan insya Allah beliau sudah ada di room Zoom ini ya, insya Allah kita akan menyimak kembali fikih saum yang insya Allah akan Ustadz berikan, guru kita berikan pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kita sudah siap untuk menyimak ilmu yang akan Ustadz berikan pada sore hari ini. Kepada Ustadz Rahmawan Oktavianto, kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tentu para asatizah, para akhwati fillah yang hari ini berkesempatan menyisihkan waktu untuk sama-sama menyambung tema satu pekan yang lalu yang terputus karena waktu, yang mudah-mudahan pada malam hari ini bisa kita genapkan informasinya mengenai tentang ikhtisar, ringkasan fiqhus siyam, tentang fikih puasa, agar mudah-mudahan puasa kita di tahun ini yang akan tiba 2 hari atau 1 hari yang akan datang akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang pertama kemarin ada sebenarnya atensi dari akhwati fillah, beberapa pertanyaan yang masuk, ada belasan, dan beberapa sudah kita sempat menjawab dan mengurai jawaban-jawaban yang dipertanyakan. Namun masih ada sisa 7 pertanyaan. Ya, namun tentu saja karena keterbatasan waktu ya, saya tidak secara khusus menjawab itu secara khusus, karena saya melihat ada dari beberapa pertanyaan yang diajukan itu ada kaitannya dengan slide paruh kedua yang hendak akan kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti dari apa yang disimak, jawaban yang sudah disampaikan 2 pekan yang lalu itu bisa terjawab secara otomatis insyaallah taala. Demikian juga mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah kita tampilkan di slide yang terakhir. Ya, mungkin saat kajian itu sedang on the road, ya pertanyaan itu muncul sementara penjelasannya belum disampaikan. Ya, nanti silahkan dirujuk kembali slide yang sudah kita sampaikan dan lengkapnya nanti insya Allah akan kita berikan, tentu saja untuk mempersingkat waktu, efektivitas dan efisiensi ya, karena keterbatasan waktu. Saya sudah siapkan ada kurang lebih 70 slide ya. Sementara baru 30 slide yang sudah kita sampaikan dan masih ada puluhan slide, dan waktunya hanya sampai dengan menjelang maghrib, itu pun dengan diskusi, dan mudah-mudahan oleh karena itu saya minta izin ya berbicara secara cepat ya. Karena kalau perlahan-lahan saya khawatir nanti slide-nya tidak habis ya, sementara kesempatan kita hanya 2 kali tatap muka, dan tentu saja ini merupakan bagian dari ringkasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai tentang fiqhus siyam. Ya, kita berikan beberapa informasi yang terkait dengan perspektif 4 imam mazhab agar kita juga mendapatkan wawasan tambahan hal-hal yang terkait yang mungkin ya berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Baik akhwati fillah rahimakumullah, saya izin untuk share screen ya. Mudah-mudahan tidak ada trouble ya, di Sunter soalnya lagi gerimis-gerimis ini suasana Ramadan.
Baik, saya tampilkan di slide yang ke-32. Sudah tampil? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Baik, sudah ya? Oh, di Sudah. saya malah belum nih. Oh, tapi hilang Baik. lagi tuh Ustaz. Hilang lagi? Cuma itu nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Baik, di saya ada gambar. Iya ya. Ya, sudah Ada, mulai. Ustaz. Sudah mulai itu lagi Ustaz. Diperbolehkan ketika puasa yang diperbolehkan. Baik, gambarnya jelas ya? Ya, Ya, jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya mulai dulu dengan hal-hal yang diperbolehkan ketika kita berpuasa yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu tidak boleh. Ya. Sebelum kita bahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, nuzulul ma'i wal inqimas fihi. Ya, saat air itu membasahi seluruh sekujur tubuh kita. Ada kan anggapan di sebagian masyarakat itu kalau lagi puasa nggak boleh mandi. Kalau lagi puasa nggak boleh kumur-kumur. makruh Lagi itu puasa, katanya. ya makruh dan seterusnya. Ya artinya makruh tidak makruh, artinya hal itu boleh dilakukan. Ya artinya tidak membatalkan puasa. Ya, makanya babnya judulnya itu hal-hal yang boleh. Ya, artinya dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ada sebagian kita, ya apalagi cuaca Jakarta, ya wabil khusus ya bagi kita yang mungkin bekerja di luar rumah, ya apalagi yang naik-naik bis kota yang nggak ada AC-nya, ya zaman saya kuliah dulu itu, ya Masya Allah keringetan dan lain sebagainya, cuaca sangat terik, ya maka pada kondisi-kondisi yang seperti itu ya boleh-boleh saja misalnya ya kita mandi di siang hari bolong ya untuk agar menjaga stamina agar kita tetap mampu berpuasa sampai dengan terbenamnya matahari. Sebab hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'ats aw min al-har. Ini Abu Bakar bin Abdurrahman pernah bercerita, saya pernah lihat itu Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengguyur beliau punya kepala ya karena tentu di Arab itu kondisi padang pasir terik panas menyengat kagak ada puunan ya kalau di Arab itu ya kalau lagi panas-panasnya itu memang luar biasa bahkan banyak di antara kita itu yang saking tidak kuat sehingga nggak bisa kemana-mana kalau lagi puasa itu saking panasnya maka dalam kondisi yang seperti itu ya ketimbang kita tidak maksimal untuk melaksanakan ibadah ya karena cuaca yang amat sangat terik maka boleh-boleh saja kita mandi biar kembali menyegarkan tubuh kita dan itu tidak membatalkan puasa. Baik. Lalu kemudian al-iktihal. Ya, al-iktihal itu adalah kalau bahasa kitanya secara ringkas meneteskan obat mata ya. Ya kalian kalau di kita pakai insto apa itu kalau lagi matanya sakit. Ya, jadi mata yang kita teteskan dengan obat tetes mata itu namanya al-iktihal dan al-iktihal itu tidak membatalkan puasa. Ya, mau setetes, mau 2 tetes, ya, sebab itu tidak ada hal yang berkaitan tentang yang membatalkan puasa. Ya, jadi silahkan saja dilakukan sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya annahu kana yaktahil wa huwa shaim. Ya, Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau pernah melakukan iktihal, meneteskan matanya padahal beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Ya, dan tentunya kalau sekelas sahabat Rasulullah ya tentu beliau melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Ini apalagi Anas bin Malik ini adalah salah satu seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ya, sehingga ya agak sulit kita pahami kalau beliau itu tidak paham syariat ya sehingga pada saat beliau menjalankan sesuatu ya meneteskan ya, tetesan mata ke matanya saat berpuasa ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa. Wa hadza ma zahabat ilaihi Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i demikian berdasarkan hadis-hadis riwayat yang barusan tadi kita sampaikan. Kemudian yang ketiga
al-qublah. Ya, ini qublah itu mohon maaf mencium. Ya, kelihatan ya gambarnya ya. Ya, ini ilustrasi saja gambar. Ya, mungkin ada di antara ya pasangan suami istri yang mungkin mencium istrinya saat dia sedang berpuasa. Ya, maka mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak batal. Ya, sebab Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sendiri juga pernah menginformasikan, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dulu suami saya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ya beliau itu mencium saya, mencium Ibunda Aisyah padahal beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim. Ya, bahkan bukan cuma sekedar mencium. Ya, ini dalam teks hadisnya ada bahasa yang disebut dengan yubashir. Ya, yubashir ini mohon maaf ya mungkin lebih dalam dari sekedar mencium ya. Ya, mungkin mohon maaf menyentuh dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak membatalkan puasa. Ya, boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Ya, tapi maksudnya boleh dilakukan bukan berarti ntar kita lagi puasa ya ciuman mulu sama istri, tidak. Ya, artinya kalau kita lakukan itu tidak batal puasanya, silahkan dilanjutkan. Ya, namun perlu diperhatikan liman ya bagi mereka yang sanggup ala dhabti nafsihi untuk menahan gejolak hawa nafsunya. Ya, sebab bagi orang-orang tertentu kalau udah nyium istrinya dia nggak kuat, ya pengen melangkah ke langkah yang selanjutnya, mohon maaf melakukan hubungan seks antara suami istri, yaitu tentu diharamkan dan pasti membatalkan kita punya puasa. Artinya yang batal puasa itu pada saat terjadi hubungan jima, ya, terjadi hubungan seks, terjadi hubungan persetubuhan antara suami dan istri. Kalau sekedar mencium, sekedar meraba, sekedar melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks tadi, ya, itu tidak membatalkan puasa dan itu diperbolehkan ya menurut syariat agama kita berdasarkan informasi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang 4 juga yang termasuk tidak membatalkan puasa al-huknah. Ya, al-huknah itu menyuntik. Ya, bahkan di sini disebutkan mutlaqan, secara mutlak. Ya, baik suntikannya itu akanat li taghziyah am li ghairiha. Ya, baik kan suntikan itu macam-macam. Ada suntikan pengobatan, ada suntikan infus yang itu merupakan makanan. Ya, ini dalam kata saya sabik dalam kitab Fiqh Sunnah secara mutlak nyuntik itu tidak membatalkan puasa. Mau suntik apa dia lagi demam kayak mau suntik untuk dia diinfus, ya itu tidak batalkan puasa. Walaupun cara menyuntiknya mau lewat darah, mau lewat dia punya otot, ya itu tidak batal secara mutlak. Fa inna hawa in asalat ilal jawf fa inna tasil ilai ghairi mu'tad. Ya, yang batal itu pada saat memasukkan sesuatu ke organ tubuh dari jalur yang biasa masuk. Ya, jalur kita punya tenggorokan, kita punya kerongkongan, itu yang batal. Ya, kalau minum batal, kalau makan batal, tapi kalau nyuntik itu tidak batal sebab masuknya cairan suntikan itu bukan lewat jalur yang biasanya masuk yaitu tenggorokan kita. Ya, lain halnya kalau ada anekdot nih kalau disuntik pakai suntikan nasi padang ya itu masih bukan suntikan, yaitu batal karena masuknya lewat jalur tenggorokan. Ya, jadi menyuntik ya itu tidak membatalkan puasa. Ya, setidaknya menurut sebagian para ulama. Ya, oleh karena itu maka ya tentu ini ada hal yang terkait dengan konteks kekinian ya. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya mengenai tentang kebijakan pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 ya. Ya, vaksin Sinovac itu ya dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya, maka dalam hal ini ya maka kita bisa memahami kenapa MUI kita mengeluarkan fatwa tentang kebolehan hal tersebut. Ya, ini fatwanya saya tampilkan. Ya, salah satu fatwanya memang seyogianya bagi orang yang ingin disuntik, ingin divaksin, ya kalau bisa dilakukan malam hari silahkan dilakukan malam hari, itu lebih aman.
Ya, tapi memang kalau tidak ada waktu, kesempatan kecuali harus disuntik di saat kita sedang berpuasa, maka itu tidak menjadi masalah secara hukum syariat fikihnya. Ya, walaupun dia disuntik, divaksin di siang hari Ramadan, puasanya tidak batal. Ya, baik dari fatwa MUI maupun dari penjelasan informasi yang barusan kita sampaikan bahwa suntikan al-huknah la tubtilus siyam, tidak membatalkan puasa. Termasuk kemudian hal yang terkait tentang ini adalah al-hijamah. Ya, ini juga sering ditanyakan, apakah berbekam itu membatalkan puasa? Ya, ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Faqad ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Ya, Nabi kita Muhammad itu pernah bekam, ya, bekam dikeluarin darah dari tubuhnya padahal beliau sedang dalam keadaan puasa. Ya, darah kotor dikeluarkan dengan cara berbekam padahal Rasulullah lagi puasa. Ya, ini kata para ulama tentu ini menunjukkan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Kalaulah itu membatalkan tentu Rasulullah tidak berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Ya, apalagi ada penjelasan dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu bahwa beliau radhiyallahu anhu pernah berkata saat ditanya mengenai tentang hukum berbekam, ya, maka kata beliau radhiyallahu anhu, aftar mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Ya, kalau masalah puasa itu yang batal itu kalau ada yang masuk. Ya, tapi kalau ada yang keluar itu enggak batal. Ya, kalau bekam itu kan ngeluarin darah. Ya, maka itu tidak membatalkan. Dia berbeda hukum dengan wudhu. Kalau wudhu itu justru sebaliknya. Ya, dia batal mimma kharaj. Kalau ada yang keluar batal. Keluar angin, keluar air seni, keluar BAB. Ya, itu batal. Ya, tapi kalau masuk makan, minum itu tidak membatalkan wudhu. Itu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai penguatan dari informasi mengenai tentang berbekam tidak membatalkan puasa. Kemudian juga al-madmadatu wal istinsyak. Ya, saat kita wudhu dianjurkan berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, itu juga nggak batal. Ya, sebab Rasulullah pernah bersabda, fa idzastansyakta fa ablik. Ya, kalau engkau wudhu, ya hendaklah engkau beristinsyak. Ya, betul-betul istinsyak. Ya, istinsyak itu kalau kita biasakan terjemahkan itu masukkan air ke hidung ya. Ya, tapi kan dengan terjemahan ini kadang saudara kita kadang keliru memahami makna istinsyak. Ya, sehingga air itu dimasukin kadang ya, pakai jari jemari ke dalam hidungnya. Padahal yang dimaksud istinsyak itu menghirup air itu ke mulut, ya bukan lewat jari tapi lewat hirupan. Ya, lewat hirupan. Itu namanya istinsyak. Ya, makanya ini rahasianya kenapa ya orang kita itu rata-rata mohon maaf ya lubang hidungnya pada gede-gede. Kenapa? Ya karena jarinya pada masuk ke hidung. Ya, saat wudhu dilakukan itu. Padahal tidak harus jari jemari kita masuk ke hidung. Ya, tapi yang masuk itu adalah airnya dengan cara kita hirup, dan itu adalah sunnah saat kita berwudu. Selain sunnah istinsyar, setelah itu kita hempaskan kembali agar keluar kotoran-kotoran, kuman-kuman, virus-virus yang menempel di rongga hidung bagian dalam yang susah terjamah oleh jari jemari kita. Dan itu sunnah hukumnya, dan sunnah juga itu dilakukan ya secara profesional, mendalam. Hirup yang dalam. Fa'ablik kata Rasulullah. Illa antakuna sha'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ya, maksudnya kalau lagi tidak puasa, hirup dalam-dalam. Tapi kalau lagi puasa, hirup tapi jangan dalam-dalam. Ya, sehingga dengan hadis ini para ulama menyimpulkan kalau begitu menghirup ya, tidak membatalkan kita punya puasa. Ya, selama airnya itu tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, sehingga itu tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali ya ini sedikit
ya anekdot intermezzo, ya kecuali kalau ada yang ingin kumur-kumur pakai kuah rendang ya. Ya kumur-kumur pakai kuah rendang. Ya ini ada yang tanya, ya nggak boleh itu. Kumur-kumur pakai kuah rendang, takutnya ketelen ya, takutnya ketelen. Itu nanti dia batal dia punya puasa. Wa kaza yubahu lahu ma la yumkinul ihtirazu anhu kabal'ir riq wa ghubar at-tariq. Demikian juga yang diperbolehkan dan tidak batal puasa pada saat kita tidak bisa menghindarkan dari sesuatu yang mungkin sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, pada saat kita dalam kondisi tertentu, misalnya menghirup debu jalanan. Ya, lagi naik motor ada asap knalpot ya. Ya, itu kan kehirup. Ya, itu nggak batal. Ya, atau ada debu. Kalau di negara Timur Tengah itu sering yang namanya hujan gubar, ya debu padang pasir ketiup angin, ya itu kehirup, ya itu tidak membatalkan kita punya puasa. Ya, termasuk kita mungkin ya, tertelan, kita punya ludah, kita punya mohon maaf reak, ya itu tidak batalkan puasa. Ya, jadi hal-hal yang tersebut itu tidak membatalkan puasa. Ya, termasuk mungkin ya kita lagi lewat ada orang lagi manggang sate ya, tukang sate itu kan debunya enak banget itu dihirup. Ya itu mau dihirup silahkan dihirup. Yang penting kalau cuman asapnya saja, ya itu tidak membatalkan puasa. Yang batal itu kalau satenya dimakan, itu baru batal dia punya puasa. Ya. Termasuk hal yang berkaitan dengan menelan ludah dan dahak ketika berpuasa. Ya, itu juga tidak batal. Ya, ludah namanya lagi puasa, kita lagi haus, ya mungkin ya ludah ketelan tuh. Ya, nelen ludah itu nggak batal. Ya, kita kumpulin dikit-dikit kita punya ludah, ya telan, ya nggak batal. Ya, termasuk dahak, ya kita telan nggak batal. Ya, ini menurut penjelasan para ulama mengenai tentang masalah ini. Wa yubahu lis-shaimi ay ya'kula wa yashrab wa yujami' hatta yatlu al-fajr. Fa idza tala al-fajru wa fi famihi tamam wajib alaihi ay yalfizahu aw kana mujami'an wajib alaihi an yanzi'. Ya. Dalam kitab Al-Majmu' yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya termasuk hal yang diperbolehkan adalah ya kita makan, kita minum ya detik-detik sebelum waktu subuh tiba. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin di waktu imsak ya, di 10 menit sebelum azan, ya itu silahkan saja kita makan, silahkan saja kita minum, silahkan. Bahkan ini mohon maaf ya, dalam penjelasan fikihnya itu sampai-sampai diberikan contoh yang ekstrim ya. Ya, kalaupun mungkin ada seorang suami yang sedang melakukan hubungan intim dengan istrinya ya di last minute sebelum azan, ya itu boleh-boleh saja. Ya, tidak batal puasanya. Silahkan dilakukan. Ya, tapi kalau sudah dikumandangkan suara azan subuh, waktu subuh sudah tiba, maka hal itu tidak boleh dilanjutkan. Ya, ini hati-hati. Ya, kalau sampai kita kan kadang kalau sahurnya telat, ya lagi makan, kemudian dengar suara azan, ya itu jangan dilanjutkan. Kalau lanjut kita telan setelah azan berkumandang, ya, maka batal dia punya puasa. Ya, apalagi kalau azannya sudah mulai dia belum minum, sengaja diambil dia punya gelas dia minum, maka hal tersebut membatalkan puasa. Ya, termasuk mohon maaf bagi yang melakukan hubungan intim dengan istrinya, ya, kalau sudah azan berhenti. Ya, terlepas sudah selesai apa belum selesai, pokoknya berhenti. Kalau dilanjutkan batal dia punya puasa. Wa fi lafzin aw naza sahha sawmuhu wa in ibtala'a wa fi famihi min ta'amin mukhtaran aw istadamal jima' aftara. Ya, kalau dia melanjutkan makannya, dia melanjutkan minumnya, dia melanjutkan hubungan seksnya, padahal azan sudah kemundangannya, mungkin dekatan, oh lagi nanggung ini dikit lagi. Enggak ada kata nanggung, dia harus berhenti. Makanya kenapa para ulama kita itu mensunahkan kalau bisa ya jangan di last minute melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Ya kalau bisa beberapa menit, ya sekitaran 50 ayat kita baca Quran, yaitu kita sudah berhenti agar jangan sampai nanti
batal gara-gara kita lakukan itu secara sengaja. Ya. Baik, oleh karena itu maka perlu bagi kita setidaknya memegang jadwal imsakiyah ya. Afwan Ya, Ustaz, baik. Materinya slide-nya kurang jelas Ustaz. Kurang jelas ya. Iya, sejak tadi ada apa namanya? Tidak utuh gitu. Tidak Sejak utuh awal ya. tadi iya tidak utuh. Baik, kalau begitu ada penjaga gawang kita ini, ada Ustadz. Baik, slide yang sudah saya kirimkan ke panitia bisa ditampilkan di sana. Sudah tampil. Sudah tampil Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Sudah? Langsung masuk ke slide yang ke-45 Ustaz. Oh. Baik, ya. Ini jadwal imsakiyah ya, perlu dan penting ya untuk memastikan. Ya, karena terkadang kalau mengandalkan jam kita punya itu kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, sehingga harus dipastikan kapan waktu subuh, kapan waktu maghrib. Ya, dan tentu jadwalnya ya jadwal yang terupdate ya. Jangan sampai jadwal tahun 2017 kita pakai buat jadwal tahun 2021. Ya, itu kan beda waktu. Ya, atau wilayah. Ya, kita tinggalnya di Jakarta pakai jadwal imsakiyah Jawa Timur. Ini perbedaan waktu yang cukup signifikan. Ya, makanya harus masing-masing kita memastikan. Ya, mengupdate kapan-kapan waktu subuh dan kapan-kapan waktu maghrib agar nanti kalau tiba waktunya ini jangan sampai kita melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Baik, boleh next Ustaz. Wa yubahu lis-shaimi. Ya, diperbolehkan bagi mereka yang berpuasa ayusbiha junuban dalam kondisi ya keadaan junub. Ya, boleh. Ya, ini termasuk juga poin yang menjadi jawaban dari pertanyaan satu pekan yang lalu ya. Apakah boleh seseorang yang sedang junub, lalu dia belum mandi janabah, lalu kemudian dia berpuasa? Ya, maka boleh-boleh saja. Seorang yang junub, malamnya ya dia belum mandi junub, kemudian dia berpuasa. Ya, itu boleh. Sebab itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi sebagai catatan orang tersebut belum boleh melaksanakan sholat subuh. Ya, sebab sholat subuh itu mempersyaratkan harus dalam keadaan suci, baik suci dari najis, suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan cara mensucikan hadas besar itu dengan mandi janabah. Jadi junub itu kaitannya dengan ibadah sholatnya. Tapi kalau ibadah puasa tidak dipersyaratkan mandi junub. Tidak dipersyaratkan toharoh. Seseorang yang dia dalam keadaan junub boleh dia berpuasa walaupun dia belum mandi janabah. Tapi dia belum boleh sholat subuh. Sehingga dia harus bersegera ya setelah azan, setelah qomat, kalau mungkin dia tidak sholat berjamaah untuk mandi janabah sebelum dia melaksanakan ibadah sholat, dan puasanya sah menurut syariat agama kita insyaallah ta'ala. Baik. Yang ke-10 wal haidu wan nufasa ya, itu masih di slide yang barusan kita baca. Idan qata'ad dam min al-lail jazalahum ta'khir al-ghusl ila subh. Ya, termasuk juga bagi ibu-ibu yang sedang haid, ibu-ibu yang sedang nifas. Ya, mungkin ya malamnya menjelang sahur sudah berhenti darah haidnya.
Ya kan kalau darah haidnya sudah berhenti, wajib dia puasa. Ya maka boleh-boleh saja dia sahur, mandinya belakangan. Ya, mandinya belakangan. Makan aja sahur dulu, ya nanti setelah azan atau menjelang iqamat silakan dia mandi janabah dan puasanya sah. Ya, hadisnya kita tampilkan di layar yang sudah kita tampilkan. Baik, Bunda sekalian akhwati fillah, ini perkara-perkara yang diperbolehkan secara umum yang mungkin ya sering dipertanyakan oleh sebagian masyarakat kita. Lalu kemudian kita akan menyampaikan hal-hal yang sangat urgen ya, terkait dengan puasa kita, yaitu tentang ma yubtilus siyam. Perkara yang kalau itu terjadi maka puasanya batal. Ya, ini perlu perhatian khusus. Ya, sebab kalau itu terjadi puasanya batal. Ya kalau batal nggak dihitung hari itu puasa walaupun dia nggak makan-makan. Ya, sampai terbenamnya matahari. Dan yang membatalkan puasa ini ada dua kategori ya. Para ulama membaginya ma yubtiluhu wa yujibul qada, yang batal puasanya dan wajib harus dia qada. Yang kedua ma yubtiluhu wa yujibul qada wal kafarah, yang kalau dia batal wajib baginya dia qada plus dia membayar denda kafarat. Ya kafarat. Yaitu nanti penjelasannya akan kita simak di slide-slide yang berikutnya insyaallah ta'ala. Ya, kita masuk ke perkara yang pertama ya, yaitu al-aklu wasyarbu amdan. Ya, makan dan minum secara sengaja. Ya, makan dan minum secara sengaja itu batal. Ya, makanya orang yang diam itu membatalkan puasa. Ya kalau diam-diam makan bakso ya. Ada anekdot begitu ya. Ya termasuk orang yang lagi wudhu itu, lagi wudhu itu juga batal puasanya. Di slide berikutnya. Kalau dia kumur-kumur 3 kali, yang keluarnya 2 kali. Ya, berarti kan hilang 1 tuh, kemana tuh? Ya, batal puasanya. Karena masuk airnya itu ke dalam tenggorokannya. Nggak sengaja Ustadz. Kalau tidak sengaja, slide berikutnya. Baik, makan dan minum dalam keadaan lupa dan tidak sengaja. Ya, itu tidak batal. Ya, hadisnya kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi, "Idza nasiya ahadukum." Ya, kalau lupa di antara kalian, fa akala, terus dia makan, terus dia minum. Ya, kadang kita lupa. Ya, biasanya nggak puasa, Ramadan tiba-tiba puasa. Apalagi melakukan aktivitas yang sedemikian sibuk, ya biasanya kita kalau lagi aus minum, refleks. Biasanya kalau lagi lapar main makan aja. Biasanya pagi-pagi ngopi, ya kita lupa kalau udah Ramadan. Ya namanya kebiasaan itu kan mempengaruhi. Maka selama lupa ya. Lupa sampai kenyang tadi Pak Ustaz. Ya, kalau lupa kan nggak ingat. Ya selama lupa itu nggak batal. Selama lupa nggak batal. Ya ini kata baginda Nabi, fa innama, itu yang dilakukan itu sesungguhnya at'amallahu wasaqahu. Allah kasih makan dia, Allah kasih minum dia. Ya ini luar biasa. Allah saking sayangnya sama kita, mungkin kesian nih hamba, capek dia. Ya kesana kemari, cari nafkah, udahlah biarin. Ya, saya kasih lupa itu orang, kata Allah. Akhirnya dia makan, dia minum, Allah emang sengaja dikasih makan, sehingga dia kenyang. Tapi sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah, puasanya boleh dilanjutkan dan itu tidak membatalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, makanya di mobil taruh aja botol, siapa tahu lupa gitu ya. Boleh itu. Ya, selama lupa ya, selama lupa. Ya, tapi kalau lagi kita minum ingat nggak boleh itu. Ya, itu batal. Boleh niat gitu ya Ustadz ya. Yang penting lupa. Ya, bisa pastikan lupa. Kalau tidak lupa itu batal. Ya, kalau lupa batal. Ya, mungkin sering bertanya, gimana kalau 2 piring Ustaz? Walaupun 2 piring,
Walaupun dia nambah, tidak batal puasanya. Ya, selama dipastikan itu lupa ya, nasya ahadukum. Ya. Baik, yang selanjutnya al-qai'u amdan. Oh, ini ada orang yang bilang ngopi nggak batalkan puasa. Ya, ini anekdot ya. Ngopi nggak batalkan puasa. Ustadz, bagaimana hukumnya ngopi ketika sedang puasa? Apakah batal puasanya? Ini sih anekdot ya. Ya, tidak ada satu riwayat yang menyatakan ngopi itu membatalkan puasa. Ya, selama flash disknya nggak ditelan. Ya, ngopi itu flash disk maksudnya, bukan ngopi. Pokoknya kalau masuk apapun bentuknya tertelan secara sengaja, itu yang membatalkan puasa. Wal qai'u amdan. Slide selanjutnya, fa in ghalabal qai' fala qada alaihi wala kafarah. Ya, saat orang itu muntah secara sengaja. Ya, dikorek-korek sengaja biar muntah, itu batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, mungkin kita jalan jauh, ya lagi naik mobil muntah, ya mungkin kepala lagi pusing muntah, ya, maka muntah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja memuntahkan diri, itu yang membatalkan kita punya puasa. Baik, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada hadisnya idza qa'a fala yuftir, yang warnanya merah tuh. Ya, kalau kalian muntah itu nggak batal. Kenapa? Karena muntah itu keluar. Sedangkan yang batal itu, kata Abu Hurairah, yang masuk ke dalam. Kecuali kalau sengaja. Kalau sengaja itu membatalkan puasa. Yang selanjutnya al-haidu wan nifas. Falau fil lahzatil akhirah. Ya, ini ada kepentingannya buat para akhwat ini. Ya, mungkin lagi puasa, tiba-tiba datang tamu bulanannya. Haid, menstruasi. Ya, maka jangan dilanjutin puasanya. Puasanya batal. Walaupun paginya udah sahur. Ya, siang-siang dapat haid, dapat tamu, menstruasi. Maka jangan dilanjutkan puasanya, silahkan makan, dan hari itu tidak terhitung puasa. Ya, hati itu termasuk hutang yang harus nanti dia qadha. Ya, walaupun datang haidnya ya, di detik-detik last minute sebelum berbuka. Ya, lagi apa sih ini mungkin dia? Ya udah lagi nyiapin, udah kolak udah disiapin, udah pengen dikit lagi beduk begitu. 5 menit lagi tiba-tiba keluar darah haid. Ya, ini contoh ya. Ya, maka ya ini enggak kehitung tuh puasa di hari itu, tidak terhitung. Maka hari itu dia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Tapi dapat pahalanya, Ustaz. Kalau pahala insya Allah dapat. Ya, tapi kan secara teknis harus dia lakukan. Kalau puasa kan sahurnya dia udah dapat puasa. Ya, paginya dia baca ibadah-ibadah yang dia biasa dia baca, dia sudah dapat pahala. Ya, tapi adapun ya tadi nasibnya memang harus tidak sampai penghujung dia punya puasa. Ya, mungkin Allah ingin menambahkan amal ibadahnya biar tambah itu dia puasa di kemudian hari sebagai bentuk qadha yang harus dia lakukan. Ya, maka tidak terhitung secara syariat. Ya, tidak terhitung secara syariat dan dia harus mengqadha puasanya. Baik. Ya, tapi tidak baik. Tapi dia tidak mengqadha salatnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-istimna. Ya, ini juga mohon maaf saya harus terjemahkan secara vulgar ya. Ini karena kajian bahasan fikih. Kalau istimna itu bahasa kitanya, ya kalau dari bahasa Arabnya dari ma itu air artinya. Istimna berupaya mengeluarkan air. Ya, maksudnya adalah air mani, air sperma. Ya, onani lah bahasa kitanya. Ya, ini nggak boleh. Kalau orang yang melakukan onani, ya termasuk mohon maaf masturbasi dan lain sebagainya, yaitu membatalkan dia punya puasa. Nah, karena sababuhu baik dengan cara-cara yang standar normal atau dengan cara yang ya dipaksa seperti itu. Ya, kan ada sebagian orang yang mohon maaf mungkin tadi mencium istrinya, meraba istrinya. Ya, kalau mencium meraba kan tidak batal.
Tapi ada orang-orang tertentu dengan hanya melaksanakan aktivitas itu keluar air maninya, ya, maka saat itu batal dia punya puasanya, harus diqadha di hari-hari yang lain. Ya. Baik itu caranya dengan cara sengaja atau caranya dengan cara yang barusan tadi kita sebutkan. Jadi istimna onani itu membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani dengan cara apapun ya, di siang bulan-bulan suci Ramadan itu membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya tanawul ma la yataghadda bihi minal manfazil mu'tad. Ya, mengkonsumsi sesuatu, menghirup dalam-dalam sesuatu yang bisa masuk ke dalam sabilil mu'tad tadi. Sabilil mu'tad itu jalan yang tadi kita sebutkan, kita punya tenggorokan kerongkongan ya. Ya, maka kalau itu terhirup maka batalnya puasa kita. Ya, seperti misalnya ini contoh ekstrim ya yang disebutkan oleh para ulama, ta'atil milah al-kathir. Ada orang mungkin ya, garam ditaruh di mulutnya. Ya, atau mungkin bahasa yang lebih umum mungkin makan permen karet ya. Ya kan permen karet itu kan cuma ngunyah-ngunyah. Ya, sebenarnya nggak batal. Cuman masalahnya kan ada yang tertelan. Nah, yang tertelan itu ya sari-sari pati yang terkandung di unsur permen karet itulah yang membatalkan puasa. Ya, Ustaz, maka hal tersebut baik. kalau nyicipin masakan gimana Ustaz? Kan Ya, kadang doang nggak batal. baik, yes. Sebentar kita jawab pertanyaannya. Ya, termasuk hal tersebut adalah saat misalnya mengkonsumsi rokok ya. Ya, rokok ya itu batal kita punya puasa. Ya, makanya orang lagi puasa itu nggak boleh merokok. Ya, sebab sebagian asapnya itu masuk ke tenggorokan karena itu adalah sesuatu yang dikonsumsi melewati jalur yang biasa masuk ke dalam tenggorokan tempat masuknya makanan dan minuman. Ya, kalau orang Arab itu pakai shisah. Shisah itu rempah-rempah, daun-daunan yang kemudian dihisap masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Ya, dan apa yang ditanyakan tadi sama Ustadz Yul ya, mengenai tentang mencicipi masakan, ya itu tidak membatalkan. Sekali lagi, mencicipi masakan tidak membatalkan. Batasannya Ustaz? Ya, tidak membatalkan. Batasannya Karena Ustaz, zat perasa itu adanya di lidah. Rasa manis, rasa asin, rasa pahit, itu kan di lidah semua. Ya, kalau kita makan sesuatu nggak melewati lidah kan nggak berasa. Ini rasanya apa? Ya, makanya orang cicipin itu pakai lidah. Ya, ya nggak batal selama nggak ketelan. Ya, lain kalau nyicipnya sepiring itu sih bukan nyicipin, emang makan. Ya, tapi kalau menyicipi selama tidak tertelan itu tidak batal. Ya, tidak membatalkan. Yang jadi catatan jangan sampai tertelan. Kalau tertelan batal dia punya puasanya. Makanya biasanya kalau yang masak cicipi, silakan cicipi, habis itu dimuntahkan, dibuang agar jangan sampai tertelan. Ya, terima kasih ini atas pertanyaannya. Mencicipi makanan tidak membatalkan puasa. Ya, jadi poin yang ke selanjutnya, adapun merokok, mengkonsumsi shisah, ya ini termasuk ke dalam kategori makan dan minum. Ya, slide selanjutnya ini dilewatkan saja, ini anekdot ya buat amah yang rokok ya, maka nggak boleh tawarin rokok kepada orang yang sedang berpuasa. Kalau ditawarin ya minta mentahnya aja lah, jangan rokoknya. Ya, karena itu membatalkan puasa. Wa man nawal fitra, termasuk yang membatalkan puasa kalau dia meniatkan di dalam hati untuk berbuka puasa padahal dia sedang berpuasa. Masih ingat rukun puasa? Ya, poin kemarin rukun puasa ada 3 apa 5? Ada 2. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua
jangan sampai melakukan perkara yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, maka niat ini merupakan rukun puasa. Kalau ada seseorang puasa tapi dia tidak niat puasa, ya, mungkin contohnya begini, contohnya ya yang lebih mudah untuk kita pahami. Ya, kebetulan kita kerja di kantor jam 12 siang ada undangan rapat sama dewan pimpinan. Ya, ya dalam hati mana makan-makan lagi, mana lagi puasa. Ya, saya entar aja lah puasanya tergantung nanti menu konsumsi makanannya. Ya, kalau makanannya enak ya saya batalin puasanya. Kalau nggak enak ya udahlah saya lanjutin puasanya. Maka niat yang seperti itu membatalkan kita punya puasa. Walaupun mungkin kita nggak jadi makan. Ya, walaupun mungkin pada kenyataannya kita nggak jadi makan, makanannya nggak enak, begini-begini aja. Udahlah kita puasa aja lanjutin. Puasanya tetap sudah batal karena kehilangan unsur niat yang merupakan rukun dari rukun puasa. Ya, makanya kata para ulama, wa man nawal fitra wa huwa shaim. Yang niat berbuka puasa padahal dia sedang berpuasa, sungguh batal shaumuhu. Puasanya udah batal itu. Niat batalin udah batal puasanya. Wa in lam yatanawal muftiron, walaupun dia nggak makan. Ya, sebab yang namanya puasa bukan cuma nggak makan, tapi niat. Ya, ini merupakan bagian dari unsur-unsur yang disebut dengan unsur puasa. Baik, kita lanjutkan. Idza akala syariba au jamaah. Ya. Kalau ada sebagian kita yang makan, yang minum, bahkan disebutkan, mohon maaf, ini contoh redaksinya, jamaah, melakukan hubungan intim, ya, hubungan seks, jima antara suami istri, zonnan ghuruba syams, ya, dia sangka azan maghrib udah tiba, dia kira matahari udah terbenam, ya kan sering-sering ada tuh, ya, kita kira udah azan, udah beduk, ya nggak taunya itu beduk bukannya azan maghrib, itu beduk iklan sirup. Itu batal, puasanya batal. Ya, zonnan, ya, dia menyangka. Ya, sebab yang namanya puasa itu harus alal yakin, harus yakin kapan waktunya berbuka. Ya, maka kalau dia salah prediksi waktu terbenamnya matahari, ya, maka sungguh fa'alaihil qadha, wajib baginya untuk mengqadha dia punya puasanya. Wa inda jumhurul ulama wa minhum al-a'immah al-arba'ah. Ya, menurut seluruh para ulama, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya sepakat bahwa orang tersebut batal puasanya. Ya, karena dia makan dan minum secara sengaja, sementara waktunya belum tiba. Ya, ini termasuk dengan orang yang lagi makan sahur, dia kira belum azan, nggak taunya dia udah kelewat. Ya, azan dia kagak denger, udah lewat, orang udah bubar sholat subuh, dia masih makan, ya, maka batal dia punya puasa. Termasuk orang yang mendengar kumandang azan maghrib, padahal itu bukan azan maghrib, ya, maka batal dia punya puasa. Berarti yang azan harus hati-hati ya Ustadz ya? Memang harus hati-hati, dan memang tidak boleh sembarangan azan saat apalagi menjelang. Ya, ini juga yang kita khawatirkan kan. Ya, ini coba, ini ada anekdot slide selanjutnya ya. Ya, ini kan banyak di antara kita, Masya Allah, udah kedengeran beduk. Ya, nggak taunya iklan sirup. Ya, mana itu kolak sirup udah segelas habis. Ya, kita khawatir ini bagian dari propaganda. Ya, orang-orang yang ingin merusak kita punya puasa. Ya, kan bisa jadi bagian dari strategi, ya, biar pada rusak puasa orang Islam. Caranya gimana? Udah bikin iklan yang sekiranya membatalkan mereka punya puasa, padahal sisanya tinggal beberapa menit saja. Makanya itu tadi perlu dipastikan waktu-waktu jam mana kita harus berbuka, jangan sampai terlena. Makanya sih memang idealnya menjelang berbuka itu nggak usah nonton TV lah. Ya, mendingan kita zikir, mendingan kita baca Quran, mendingan kita berdoa. Itu waktu yang mustajab. Ya, nggak perlu kita nonton TV. Ya, nanti kan waktunya azan juga kedengeran. Ya, apalagi lagi puasa, azan biar kata kecil suaranya. Kalau lagi puasa kan awas kita punya telinga. Ya.
Ya, Allahu Akbar. Ya, maka disitulah kita berbuka dan kita cocokkan dengan jam yang tadi sudah ada di jadwal imsakiyah sehingga meyakini waktunya berbuka, silahkan kita berbuka. Ya, apalagi ini kalau sampai kejadian di slide berikutnya ya. Ya, kalau azan juga pastiin. Ya, itu azan asar apa azan maghrib. Ya, sebab azannya mirip. Azan asar sama azan maghrib tuh. Ya, jangan bangun tidur ya di waktu setelah zuhur ya disangkanya azan maghrib padahal itu azan asar. Ya, ini juga harus dipastikan. Ya, jangan sampai ini terjadi dan mungkin sebagian orang itu dirasakan. Wallahu a'lam. Wa amma ma yubtilul qada. Ini yang terakhir ya untuk mempersingkat waktu agar kita nanti bisa lebih banyak untuk berdiskusi ya, sharing tentang hal-hal yang mungkin terlewat dari apa yang kita sampaikan. Yang diwajibkan untuk diqadha puasanya sekaligus membayar kafarah. Ya, kalau tadi batal ya cukup dibayar qadha saja puasanya. Ya, tapi kalau sampai batalnya disebabkan karena melakukan hubungan jima, ya ini mohon maaf, ya, ada pasangan pasutri yang mungkin nggak tahan dia nunggu sampai maghrib, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan, maka baginya dia wajib mengqadha puasanya dengan cara membayar kafarat. Ya, ini berat. Ya, kafaratnya itu bentuknya adalah ya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, atau dia harus memberi makan sebanyak 60 fakir miskin ya, kayak orang hajatan, kasih makan tuh 60 orang fakir miskin sebagai kafarah yang harus dia tunaikan karena melanggar ketentuan syariat, merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Ya, kalau dilakukannya pada siang hari ya. Tapi kalau malam hari ya silakan dilakukan, itu diperbolehkan. Tapi kalau di siang hari ini warning ya, yang sangat tegas dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Meskipun nanti di sini ada khilafiyah sedikit tentang masalah kafarat ini ya. Apakah kafarah itu harus dibayarkan oleh suami ataukah harus dibayar juga sama istrinya? Ya kan yang melakukan hubungan suami istri itu laki apa suami apa istri? Ya kan dua-duanya ya, bareng. Ya, yang enak ya dua-duanya yang enak kalau itu. Ya, lalu siapa yang membayar kafarah? Apakah suaminya atau juga istrinya? Ya, maka di sini ulama ada khilaf tentang masalah ini, tapi menurut mazhab mayoritas para ulama ya, antaranya adalah mazhab Imam Syafi'i, yang wajib menanggung kafarat itu adalah suaminya. Ya, istrinya enggak. Ya, sebab ya istrinya kan kalau itu dipaksa sama lakinya, sama suaminya. Ya, maka yang wajib bayar kafarat itu suaminya. Istrinya cukup mengqadha saja. Ya, ini Ustaz, yang baik. Kalau suami nyerempet istri kan dibolehkan, Ustaz? Boleh tadi, jangankan nyerempet, ditabrak-tabrak juga boleh. Batasan boleh itu di mana, Ustaz? Batasan boleh tadi selama tidak jima. Mohon maaf, selama tidak melakukan hubungan suami istri. Maksudnya, mohon maaf, saya terjemahkan secara vulgar. Ini lagi-lagi kajian fikih, saya terjemahkan secara vulgar agar tidak salah paham. Ya, pada saat, mohon maaf sekali lagi, ya, ad-dukhul dalam bahasa fikihnya itu. Kalau udah masuk, kalau udah gol, ya, wa in lam yanzil, walaupun tidak keluar air mani. Ya, jadi selama enggak masuk, selama enggak gol, ini mohon maaf bagi yang sudah bersuami istri, maka itu tidak batal kalau itu tidak terjadi. Ya, kalau cuma sekedar mencium, sekedar membelai, sekedar mengusap-ngusap, meraba-raba, mohon maaf, itu tidak batal selama tidak keluar air mani. Kalau air maninya keluar, maka dia batal, dia punya puasa dan dia harus membayar kafarah.
Makanya idealnya kalau yang nggak kuat-kuat, udah ntar aja mendingan habis maghrib. Jangan di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, tapi kalau yang kuat, kayak baginda Nabi kita adalah sosok yang kuat mengendalikan nafsunya. Makanya beliau biasa mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Sebab tidak berlanjut. Kalau berlanjut, maka puasanya menjadi batal. Ya, jadi dibedakan antara muqaddimah jima dengan jima itu sendiri. Jadi jima yang membatalkan puasa, ini mohon maaf saya terjemahkan sekali lagi, saat ad-dukhul ya, terjadi penetrasi alat kemaluan laki-laki ke rahim perempuan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin lebih enjoy kalau kita berdiskusi dan lebih bisa menjawab kebutuhan dari apa yang barusan kita sampaikan, karena memang ada materi-materi yang sengaja dilewatkan ya karena keterbatasan waktu, dan saya khawatir nanti terjadi seperti pekan kemarin ya, materinya belum sempat kita mengulas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, namun ternyata sudah keburu azan maghrib. Oleh karena itu saya kembalikan dulu kepada MC. Jadi materi kita cukupkan sampai dengan di sini. Nanti kita menyimak apa saja yang hendak ingin didiskusikan pada pertemuan yang terbatas pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, jazakumullah khairan katsir Ustadz Rahmawan atas ilmunya pada sore hari ini. Sore hari kita membahas tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan ya. Dan ternyata pembahasannya sangat panjang gitu ya. Ternyata fikih itu adalah sesuatu yang detail ya Ustadz ya. Jadi kayaknya banyak nih pertanyaan dari sahabat Solihah semua yang sudah hadir di sini, dan ini Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Baik, sebentar menyela, sebaiknya pertanyaannya satu-satu karena di sini ada trouble sehingga saya tidak bisa feedback membaca list pertanyaannya. Oke, baik Ustadz. Saya bacakan Ustadz dari Ibu Tuti Sugiyarti. Assalamualaikum Ustadz, gimana kalau darah haidnya hanya tanda kecoklatan dan besoknya sudah bersih lagi? Besoknya fleknya apakah sudah terhitung masa haid Ustadz? Karena siklus haidnya tidak normal. Demikian Ustadz, bisa dijawab dulu mungkin. Baik, terima kasih. Yang terpenting tentu yang lebih memahami tentang apakah itu darah haid atau darah penyakit ya yang bersangkutan sendiri. Ya kan biasa ibu mengetahui siklus haidnya kapan dan itu darah haid atau bukan, maka silahkan dipastikan. Kalau itu darah haid, maka puasanya batal. Tapi kalau itu bukan darah haid, darah penyakit, flek, dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu darah haid dan nifas. Selain darah haid dan nifas, itu tidak membatalkan puasa. Ya, sehingga nanti silahkan disimpulkan sendiri. Itu darahnya coklat apa? Ya saya sendiri kan ya tidak memahami itu darah haid atau bukan darah haid, dan tentu ya ibunda dan para akhwat yang lebih memahami apakah itu darah haid atau flek biasa dengan dilihat dari kondisi-kondisi seperti biasa yang biasa dia alami dalam kehidupan selama ini berjalan. Ya, maka dipastikan kalau itu darah haid maka batal puasanya. Kalau itu bukan darah haid, flek, itu tidak batal puasanya. Silakan dilanjutkan puasanya sampai dengan maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Ibu Tuti. Dilihat kita sendiri yang bisa melihat gitu ya. Karena tadi siklusnya tidak normal gini dibilangnya. Kemudian selanjutnya Ustadz dari Indrawati Koja, Ibu Indrawati. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Bolehkah bersiwak ketika puasa Ustadz? Ini dulu mungkin ada 3 pertanyaan. Boleh bersiwak ketika puasa. Ya boleh. Yang penting siwaknya jangan ditelan. Ya itu tadi. Karena standar yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu fiman fadil mu'tad. Ketenggorokan ini, keterongkongan ini. Ya, kalau gosok gigi, siwak itu kan gigi kita. Ya, enggak masuk ke mulut. Ya, kumur-kumur boleh. Sikat gigi, pakai odol, silahkan. Ya, sebab kita berpuasa itu ya menahan dari perkara yang membatalkan puasa, diantaranya tadi makan dan minum dan seterusnya yang sudah kita sebutkan. Adapun perkara-perkara lain
termasuk menjaga kebersihan tubuh kita dan wewangian bau mulut kita yang mungkin berubah saat kita berpuasa, itu kan tetap disyariatkan sebab agama kita adalah agama kebersihan. Ya, jangan sampai nanti kita terkena isu mentang-mentang ya orang yang sedang berpuasa itu ya bau mulutnya lebih wangi dari misik. Ya, kan ada hadisnya bunyi gitu ya. Ya, atyabu min rihil misik. Ya, lebih wangi dari minyak kasturi kata Rasulullah. Bau mulutnya orang puasa. Ya, jadi mentang-mentang puasa orang lewat wah disebar itu baunya kasturi. Ya, sehingga puasa itu menjadi ajang main bau-bauan mulut. Yang paling bau mulutnya wah paling soheh ibadah puasanya. Ya kan enggak begitu maknanya. Ya, maknanya adalah kalau bau mulutnya saja lebih wangi dari kasturi, apalagi wanginya kan pasti lebih wangi. Itu kan namanya qiyasul aula. Ya, jangan sampai kita memahami puasa ini adalah menjaga ya sehingga mulut yang bau itu lalu kemudian kita tidak bersihkan, tidak kumur-kumur, tidak kita gosok, sehingga dengan puasa orang menjadi terganggu dengan bau mulut kita. Apalagi sholat berjamaah ada orang samping kanan kiri kita, apalagi kita bekerja ada teman kantor kita. Ya ini jangan sampai mereka terzolimi dengan bau mulut kita. Ya silahkan gosok gigi, silahkan kumur-kumur, silahkan bersiwak, kita bersihkan, menjaga kebersihan mulut. Itu disyariatkan dalam agama kita dan sama sekali tidak membatalkan puasa karena tidak ada poin-poin yang barusan kita sampaikan. Tidak batal puasanya insya Allah ta'ala. Ya baik, tidak batal puasanya dan kita harus menjaga kebersihan dan juga ini ya Ustadz ya, kesehatan kita gitu. Selanjutnya Ustadz, kalau kita lagi umroh atau haji mungkin kan kita diperbolehkan minum pil KB ya, atau pil yang mencegah haid gitu. Baik. Nah ketika puasa itu bagaimana Ustadz? Boleh, sama hukumnya seperti sama, ya? Orang yang minum untuk menghambat siklus menstruasi bulanannya dalam rangka ingin memaksimalkan ibadahnya. Artinya seseorang yang minum pil KB, apa namanya tadi? Pil untuk mencegah menstruasi saat umroh saja. Padahal itu perkara sunnah diperbolehkan, apalagi mengkonsumsinya untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan dalam agama. Tentu lebih layak untuk diperbolehkan. Ya, hanya saja itu tidak menjadi suatu kewajiban. Ya, artinya membiarkan tetap haid, tidak puasa pun boleh. Allah sudah kasih keringanan. Ya, tapi ada sebagian orang yang mungkin ingin memaksimalkan. Ya, mungkin dia nantilah haidnya di penghujung di bulan Syawal misalnya agar dia bisa memaksimalkan ibadah. Ya, tentu saja ini setelah dia berkonsultasi kepada para ahli ya, para dokter. Ya, dia harus tanya. Ya khawatir dengan mengkonsumsi itu nanti akan ada efek-efek yang berimplikasi kurang baik bagi kesehatannya. Maka kalau itu terjadi maka tidak diperbolehkan. Ya, selama itu aman, selama itu tidak mengganggu kesehatannya menurut para ahli maka silakan saja dia mengkonsumsi pil tersebut sebagaimana yang juga biasa dikonsumsi oleh para jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Hanya saja kalaulah dia tidak konsumsi, yaitu itu adalah bagian dari pilihan yang juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, boleh berarti ya. Kemudian selanjutnya Ustadz ini langsung saja ada nih perkataan, ada tidak Ustadz dalilnya gitu yang sahih tentang bahwa bulan Ramadan itu ada di awal itu adalah rahmat, pertengahan ampunan, dan akhirnya pembebasan api neraka, itu dalilnya sahih atau tidak? Baik, mengenai tentang dalil, ya memang ada sebagian para ulama yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, namun menarik juga untuk disampaikan adalah ya Jumat kemarin saya khutbah Jumat, materinya mengenai tentang khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung bulan Sya'ban. Ya, hadisnya dari Salman Al-Farisi, yaitu beliau pernah dengar Rasulullah khutbah di penghujung bulan Sya'ban. Ya, nanti silakan akhwati fillah browsing ya, khutbah Rasulullah di bulan Sya'ban.
yaitu di situ setidaknya ada 10 informasi yang menggiurkan. Ya, Rasulullah sampaikan bahwa Ramadan itu syahrul rahmah, di sana diturunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga sampaikan bahwa bulan Ramadan itu melaksanakan ibadah sunnah sama pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan lainnya. Ya, kalau di bulan lain kita sunnah, pahalanya sunnah. Tapi di bulan Ramadan melakukan perkara sunnah, itu pahalanya dikasih pahala wajib. Ya, artinya berlipat-lipat. Sebab pahala yang wajib itu pasti lebih besar dibandingkan dengan pahala yang sunnah. Termasuk dengan informasi Rasulullah, saat kita melaksanakan ibadah yang wajib, Allah kasih pahalanya 70 kali lipat seperti kita melaksanakan ibadah wajib yang serupa di bulan-bulan lainnya. Ya, artinya kita sholat subuh di Ramadan itu 70 kali subuh kayak kita sholat subuh di bulan Sya'ban. Kita sholat zuhur itu pahalanya 70 kali sholat zuhur. Allah kasih lipat-lipat gandakan. Dan juga di antara informasi lainnya tentang apa yang tadi barusan ditanyakan, awaluhu rahmah. Ramadan itu paruh pertamanya adalah kasih sayang Allah, wa awsatuhu magfirah. Ya, di pertengahannya itu adalah ampunan yang Allah berikan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan paruh terakhir itu adalah pembebasan dari siksa api neraka insyaallah ta'ala. Itu ada dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan nanti di browsing karena teksnya panjang khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Ya, Masya Allah ya, ada dalam khutbah Rasulullah. Selanjutnya Ustadz dari Ibu Tuti Sugiyarti lagi nih, untuk azan Ustadz, jika sedang berada di luar kota yang mempunyai perbedaan waktu dari kota Jakarta, dan apalagi jauh dari suara azan maghrib, tapi hanya berpatokan dengan suara azan di televisi gitu. Nah, jika kondisi seperti itu gimana Ustadz? Biasanya kita patokannya lewat HP gitu ya, Ustadz, atau lewat televisi. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan patokannya adalah domisili waktu setempat. Ya, jadi jangan HP. Kalau HP, ringtone HP juga bisa suara azan. Ntar HP kita ada yang miss call, ya kita buka puasa. Ya, itu domisili di mana kita sedang berada. Ya, kalau kita sedang di Jakarta, waktu bukanya ya waktu Jakarta, jangan waktu Surabaya. Meskipun mungkin ada sebagian kita orang asli Surabaya. Ya, maka kalaulah kita dari Surabaya pergi ke Jakarta, maka di mana terdengar suara azan, disitulah kita berbuka puasa. Azannya azan maghrib tadi ya. Ya, bukan di waktu di mana kita pergi. Ini sama seperti kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, ibadah sholat juga demikian. Kapan kita sholat zuhur? Ya kalau di waktu setempat itu sholat zuhur. Ya, kalau belum zuhur di waktu setempat, jangan kita melaksanakan sholat zuhur. Walaupun mungkin di tempat kita pergi itu sudah zuhur. Ya, nanti kan suatu saat misalnya ya kita pergi umroh misalnya. Pergi umroh. Ya, kapan kita buka puasanya? Ya kalau di Mekah, di Madinah sudah azan maghrib. Jangan ngikut waktu buka puasa di Jakarta. Ya, karena waktu kita itu berada di wilayah setempat. Jadi di mana kita berada, disitulah kita berbuka puasa kalau waktunya sudah tiba. Jadi bukan di tempat tujuannya kalau kita belum sampai tujuan, bukan tempat di mana kita berangkat kalau kita sedang berada di tengah-tengah perjalanan. Itu sama seperti juga dalam fikih pada saat kita terbang naik pesawat. Ya, itu ngikut waktu sholatnya, jangan ngikutin jam tangan kita. Karena waktunya sudah berubah. Ya, ngikutin jam yang ada di pesawat. Ya, biasanya itu pilotnya ya, atau co-pilot memberikan informasi. Ya, waktu sholat sudah tiba, ya silakan bagi yang ingin menjalankannya dan sebagainya. Dan demikian juga waktu berbuka puasa. Ya, berbuka puasa itu mengikut waktu terbenamnya matahari di wilayah kita berada saat itu. Ya, jadi perubahan waktu itu yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini. Kecuali
kalau kita berada di wilayah yang tidak ada terbenamnya matahari. Ada nggak waktu yang nggak terbenamnya matahari? Kan tadi puasa dari subuh sampai terbenam matahari. Ada nggak wilayah yang matahari nggak terbenam-terbenam? Mungkin kita sedang pergi ke bulan. Ya, di bulan kan matahari nggak terbenam di bulan, matahari ya terbenamnya di bumi. Ya, maka orang yang di bulan ya nggak ngikutin terbenam matahari kalau dia mau puasa. Ya, karena nggak bakalan dia dapat. Ya, maka di yuqaddir, ya dikira-kira ya berapa jam biasa dia puasa di tanah airnya, maka di saat itulah ya dia puasa sedurasi jam yang biasa dia lakukan selama hidup di dunia, karena dia bukan sedang di dunia tapi lagi ada di bulan. Itu pun kalau udah nyampe ke bulan ya. Ya kalau kita mah jangan ke bulan dulu lah, ke Mekah aja dulu. Ya ke Mekah belum nyampe udah nanya ke bulan begitu ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Selanjutnya Ustadz, ini terkait dengan bayar fidyah ya. Baik. Dulu waktu hamil, saya tidak puasa tapi saya bayar fidyah. Sekarang saya baru tahu kalau harus mengkode puasanya. Apakah harus dibayar dengan puasa juga, Ustadz? Baik, untuk bayar fidyah nanti silakan kembali merujuk ke slide nomor 30. Ya, kemarin sudah ditampilkan slide nomor 30 itu ada tabel ya. Bukan tabel, tabel. Tabel bagaimana siapa saja yang wajib bayar qadha, siapa saja yang wajib bayar fidyah, siapa saja yang pakai qadha dan bayar fidyah, itu ada penjelasannya. Yang saya sampaikan itu berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Meskipun ada sedikit perbedaan tentang masalah itu. Ya, kita itu dia muncul. Ya, setidaknya kalau kita merujuk mazhab Syafi'i maka silahkan kita qadha. Ibu-ibu yang lagi haid, ibu-ibu yang lagi nifas, silakan diqadha puasanya. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya itu, ya khawatir sakit dan lain sebagainya, maka qadha plus bayar fidyah. Qadha plus bayar fidyah. Ya, tapi kalau mungkin di tahun-tahun yang lalu cukup bayar fidyah saja belum diqadha, ya nanti ini akan menjadi pilihan. Ya, kalau mau ngikut mazhab Syafi'i berarti masih hutang qadha. Ya, masih hutang qadha puasa. Ya, meskipun dalam masalah ini memang ada sedikit khilafiyah ya. Ada memang satu pendapat yang menyatakan boleh-boleh saja tidak diqadha tapi cukup bayar fidyah. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi terlalu riskan kalau ini diamalkan di konteks ke-Indonesiaan ya, karena masyarakat kita itu lebih familiar dengan mazhab Imam Syafi'i yang kalau dia nggak puasa dia bayar dengan qadha. Ya malah qadha ditambah fidyah lagi. Ya karena orang-orang pada puasa, kita nggak puasa. Ya qadha bayar fidyah. Ya maka itu sebaiknya yang kita ambil. Meskipun memang ada satu pendapat dari salah satu mazhab yang membolehkan ibu yang sedang hamil dan menyusui boleh nggak qadha, ya cukup bayar fidyah. Ya, kalau mau pindah mazhab itu ya silakan, tapi nanti diperdalam kembali dalil-dalilnya, karena salah satu dalilnya diantaranya adalah ini dikiaskan dengan orang yang sedang sakit yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Ya kan kemarin sudah disampaikan ada orang-orang tertentu yang kalau dia nggak puasa cukup bayar fidyah, ya nggak perlu qadha. Salah satunya adalah orang yang sakit, yang nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya itu kan boleh. Dia nggak puasa, nggak qadha, cukup bayar fidyah saja. Itu dikiaskan ke sana. Ya tapi pendapat majority masyarakat Indonesia, terutama Jakarta, itu mazhab Syafi'i. Makanya yang saya tampilkan itu berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga jawabannya ini ada dua pilihan. Ya, kalau ibu mau ikut mazhab Syafi'i, ya silakan diqadha. Ya, kalau kemarin bayar fidyah berarti tinggal hutang qadha-nya. Atau pilihan yang kedua, pindah mazhab. Ya, pilih pendapat mazhab selain Imam Syafi'i. Kalau pindah mazhab ini, ya seharusnya maka dipelajari dulu secara mendalam
mazhab yang bersangkutan yang membolehkan boleh tidak mengqadha puasanya, baru kemudian itu dilakukan. Agar yang dilakukan itu berdasarkan ilmu, pengetahuan dan dalil-dalil yang disertakan dalam imam mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Ibu Pus jawaban dari Ustadz ya. Selanjutnya Ustadz dari Ibu Ii Mardiah. Jika ada keluarga itu tidak bangun sahur karena kesiangan, kemudian misalnya ada yang mungkin kepala keluarga gitu ya, atau ibunya bekerja, tapi karena kelelahan kemudian berbuka. Apa boleh Ustadz buka gitu? Buka puasa karena kelelahan gitu. Buka puasa karena kelelahan. Karena tadi tidak bersahur ya. Tidak sahur ya. Baik. Ya. Terima kasih. Yang pertama mengenai hukum sahur itu kan sunnah. Ya, muakkadah, dianjurkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya seyogianya ya masing-masing kita sebelum puasa itu sahur dulu. Ya, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah. Ya, karena di situ ada keberkahan. Bahkan hadis yang lainnya, walau syurbata ma'in, makan sahur itu nggak mesti banyak. Walaupun seteguk air, walaupun sebutir kurma, ya, yang penting ada yang masuk. Yang di situ nanti akan Allah berikan keberkahan. Yang salah satu bentuk keberkahannya, ya mudah-mudahan nanti kita diberikan kekuatan ya di dalam menjalani hari-hari bulan suci Ramadan untuk melaksanakan aktivitas secara normal. Ya, karena kita nggak makan nggak minum, sementara kita harus bekerja, harus mengajar, harus kuliah, harus mencari nafkah, harus mendidik anak-anak, harus ya banyak aktivitas yang kita lakukan secara normal, padahal kita nggak makan dan minum. Makanya sahur ini salah satu bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya, tentu kalaupun kita tidak sahur itu nggak menjadi masalah. Yang penting puasanya. Ya, yang jadi masalah kita nggak puasa terus dengan alasan nggak makan sahur, ini menjadi masalah. Ya, karena yang Allah wajibkan itu puasanya, bukan makan sahurnya. Ya, makanya jangan sampai ada di antara kita yang buka puasa gara-gara nggak makan sahur. Ya, makan sahur itu pilihan, mau makan silahkan dapat pahala, nggak makan pun puasanya sah, tapi puasa merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Maka tidak boleh kita berbuka puasa lantaran gara-gara tidak makan sahur. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya tentu masing-masing orang kan berbeda-beda fisiknya ya. Ya ada orang yang biasa nggak makan sahur, jangankan nggak makan sahur, nggak makan dari pagi sampai malam juga biasa. Ya mungkin fisiknya kuat dan sebagainya. Tapi ada memang sebagian orang kalau dia nggak makan sahur payah. Ya, sehingga dia khawatir mungkin ya, jadi yang ingin kita pastikan apakah betul orang tersebut ya atau yang mengalaminya betul-betul dia nggak kuat ya, sehingga dengan alasan darurat dia diperbolehkan untuk berbuka puasa karena memang dia nggak kuat ya. Makanya kan kemarin orang sakit, kenapa dia boleh nggak puasa, dia bayar fidyah. Ya, orang yang tadi ibu hamil yang menyusui, kenapa dia nggak boleh nggak puasa? Ya karena ada sebagian mereka itu nggak kuat, ya, dikhawatirkan janinnya dan lain sebagainya. Ya, bahkan musafir, ya, pergi keluar kota, mudik, itu boleh nggak puasa. Ya, Allah berikan keringanan. Ya maka kalau memang dipastikan orang tersebut memang nggak sanggup, ini kalau nggak makan mati dia nih. Kalau nggak makan sakit ini, kalau nggak makan mahnya kambuh. Maka bagi orang tersebut boleh saja dia berbuka puasa kalau alasannya alasan yang darurat. Ya, tapi kalau alasannya nggak darurat, ini mohon maaf, ya cuman lapar nih tadi pagi nggak sahur lagi, udah batalin aja deh. Nah, itu nggak boleh. Ya karena kalau semua alasannya begitu ya nggak pada puasa semua, karena orang puasa itu kan semuanya lapar semua karena nggak makan nggak minum ya, maka tidak boleh dia batalkan puasanya ya. Jadi yang ingin saya tegaskan tergantung alasannya. Kalau alasannya ya dikhawatirkan membahayakan dirinya
bahkan bisa mati dia gara-gara nggak buka, atau mahnya kambuh gara-gara dia, maka silahkan dia berbuka puasa. Ya, nanti dia qadha di hari yang lain. Dia termasuk orang yang sakit ya, secara fisik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kita di luar dari kesanggupan yang bisa kita lakukan. Ya, tapi kalau alasannya alasan lain, ya cuman lapar, ya cuman biasanya ngopi dia nggak ngopi, cuman alasannya ini karena lemah iman, ya maka dia berdosa membatalkan puasanya kalau hal-hal tersebut. Wallahu alam bishawab. Ya, Masya Allah. Ada lagi nih Ustadz, besok kan hari terakhir ya Ustadz, apakah masih boleh berpuasa sunnah gitu? Karena sudah terbiasa Daud ini, kata Ibu Pus Indarti. Ya, silahkan untuk puasa sunnah, silahkan dilakukan. Kalau memang terbiasa ibunda melakukan puasa Daud, ya silahkan berpuasa. Ya, itu diperbolehkan. Sebab dalam hadis yang tempo hari pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Syaban ya paling banyak puasanya, ya paling banyak puasanya. Ya, meskipun memang ada anjuran bagi mereka yang tidak terbiasa sebaiknya dihindarkan puasa ya, H-1 sebelum Ramadan. Ya, karena ada kesan ini Ramadannya jadi nggak sebulan, jadi 2 bulan karena nyambung sama bulan Syaban. Ya, tapi kalau terbiasa kita melakukannya di bulan-bulan yang lain, memang sudah menjadi amalan rutin, ya silahkan dilakukan. Ya. Tapi bagi yang tidak terbiasa, jangan ujuk-ujuk besok puasa Daud. Padahal seharian dia nggak punya puasa Daud, ya karena sebentar lagi bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Kalau misalnya puasa tadi kan yang tadi terbiasa, nah kalau misalnya tidak terlalu terbiasa itu boleh juga tidak Ustaz? Sebaiknya tidak berpuasa di penghujung bulan Sya'ban mendekati Ramadan. Itu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik Ustaz. Baik Ustaz, mungkin masih ada nih yang dari chat ya. Kita lihat dulu, bentar. Ustadz, apa pengertian mood? Benarkah dilakukan sebelum saum Ramadan? Bagaimana itu? Apa pengertian mood? Mood itu apa? Kemudian, baik, pengertian mood itu ada di slide yang ke-31. Ya, jadi mood setelah tabel tadi. Setelah tabel itu ada pengertian mood yang saya sampaikan. Jadi mood itu adalah hitungan klasik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hitungan klasik takaran. Ya, 2 jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirapatkan, ya lalu diambil. Ya kalau beras segitulah 1 mood namanya. Ya kalau wudhu ya sebegitulah wudhu Rasulullah, pakai air 1 mood Rasulullah itu kalau wudhu. Nah, mood itu berapa? Kalau dikonversi dengan ukuran kita zaman sekarang. Ya, para ulama sudah berikan hitungan instan ya. Ya, hitungan instannya adalah 1 mood itu sebagaimana tadi disampaikan ya tidak sampai kepada 1 liter. Ya, 0,6 sekian ya. Dan itulah yang menjadi patokan nanti pada saat seseorang itu membayar fidyah. Ya, bayar fidyah itu berapa duit? Ya, maka bukan berapa duitnya, tapi 1 mud makanan pokok. Nah, berapa makanan pokok itu 1 mud? Ya, dikonversikan untuk memberikan makan kepada 1 orang miskin. Yang kalau dikonversikan kita zaman sekarang, kalau diuangkan, itu sekitaran 30.000, 35.000, 25.000 tergantung di mana masing-masing kita berdomisili ya karena kursnya berbeda-beda. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan 1 mud adalah takaran hitungan klasik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita kan ada liter, ada kilo, yang hitungan itu belum menjadi suatu yang terbiasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hitungan untuk membayar fidyah.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian benarkah ini dilakukan sebelum saum Ramadan? Maksudnya mungkin yang kemarin mungkin ya Ustadz ya, yang tahun sebelumnya mungkin. Jadi kalau hutang sebelum yang belum kita bayar memang diharuskan untuk dibayarkan sebelum datang bulan Ramadan. Kan hadisnya pernah disampaikan kemarin bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena pengen datang lagi Ramadan. Ya khawatir nanti Ramadan ada utang lagi. Ya khawatir nanti numpuk-numpuk itu hutang nggak kebayar-bayar. Ya, ngutang aja ngutang. Kapan bayarnya? Maka Ibunda Aisyah itu puasanya di bulan Sya'ban mengqadha Ramadan yang kemarin. Karena habis Sya'ban kan Ramadan. Ya, jangan sampai nanti ketumpuk hutang Ramadan tahun kemarin nambah lagi hutang Ramadan tahun ini. Ya, maka dianjurkan ya, untuk kita menghitung-hitung. Kalau memang masih punya hutang, silakan dibayar. Ini Sya'ban masih ada beberapa hari yang tersisa. Ya. Dengan dalil ini pun dan juga sebagian para ulama membolehkan untuk mengqadha puasa itu alat takhir ya, untuk mengakhirkan. Ya, misalnya saat kita nanti punya hutang tahun ini, ya karena kan ada siklus haid tadi, ya maka tidak mesti diqadha di bulan Syawal. Ya, nggak mesti dicepet-cepetin. Ya kenapa? Karena Ibunda Aisyah pun itu qadhanya nggak di bulan Syawal, tapi qadhanya di bulan Sya'ban, di ujung-ujung. Itu artinya menjadi pilihan bagi siapapun yang ingin mengqadha puasa, tidak harus dipercepat. Yang penting masih di tahun yang sama. Hanya saja memang ada khilafiyah ya informasinya terkait tentang mengenai apa hukumnya bagi mereka yang belum mengqadha puasa di tahun yang lalu kemudian dia qadha setelah Ramadan tahun ini. Ya, hutang puasa 2020 bayarnya nanti setelah Ramadan 2021. Ya, apa hukumnya? Ya, sebagian para ulama tetap dia mengqadha puasanya karena itu hutang yang harus dilunasi. Namun sebagian para ulama bukan cuman dia wajib bayar qadha, ada tambah yang disebut dengan penalti, dia ditambah bayar fidyah. Ya, kenapa? Karena dia sudah lalai itu. Ya, 11 bulan dikasih kesempatan suruh qadha, dia enggak qadha-qadha. Ya, maka kena penalti. Selain qadha, dia juga wajib membayar fidyah. Qadha plus fidyah. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Ya, yang pertama qadha saja, yang kedua qadha plus penalti fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, Masya Allah. Qadha ada dua pilihan ya Ustadz ya, qadha atau qadha plus bayar fidyah. Terus kemudian kalau yang tadi itu kan ada khilafiyah juga ya, kalau misalnya puasa Syawal dulu atau bayar utang dulu, tapi menurut Aisyah tadi itu berarti yang ini ya. Baik, yang Ibunda tanyakan itu persis ada di slide yang terakhir atau sebelum terakhir. Mungkin bisa ditampilkan karena memang belum ditampilkan karena keterbatasan waktu tentang bagaimana cara mengqadha puasa. Masih bersama saya? Iya Ustaz, masih. Slide yang terakhir atau sebelum terakhir? Sudah Ustaz. Sudah, baik. Slide terakhir. Ya, sebelum terakhir. Cara qadha puasa 65 Ustaz. Ya, 65 itu mengenai tentang bagaimana kan yang sering ditanyakan juga oleh sebagian dari kita. Ya nanti di bulan Syawal kan sunnah tuh, puasa bulan Syawal. Ya, puasa bulan Syawal. Ya, sebelumnya Ustaz. 65. Ya, boleh. Yang bolehkah puasa Syawal sebelum qadha Ramadan? Iya, betul Ustaz, betul. Sudah tampil. Iya, baik, itu dia. Ya, jadi diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Dalilnya tadi dalil yang kita sampaikan
Ibunda Aisyah puasa qadha Ramadannya di penghujung Sya'ban. Ya, padahal kan sebelum Sya'ban ada bulan Rajab. Sebelum Rajab itu ada Zulqa'dah, ada bulan-bulan lainnya. Kenapa Ibunda Aisyah itu qadhanya kok di penghujung bulan Sya'ban, padahal besok udah dikit lagi Ramadan? Ya, ini menunjukkan bahwa qadha puasa itu boleh diakhirkan, ya, sehingga ya boleh nanti yang punya hutang puasa dia nggak bayar dulu puasanya, ya, tapi dia puasa Syawal terlebih dahulu. Ini diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah, ya, meskipun di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik ini hukumnya makruh, ya, makruh karena ya kurang etis lah, tanda kutip, yang wajib saja utangnya belum dibayar udah pengen pahala sunnah, ya, karena kan dalam agama kita kerjakan dulu yang wajib, ya, baru kemudian sempurnakan dengan tambalan-tambalan perkara yang sunnah, ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah ini diperbolehkan, ya. Satu mazhab yang tidak membolehkan ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa menurut beliau tidak boleh? Karena menurut beliau yang namanya hutang puasa itu harus disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, maka nanti habis Syawal, selesai Lebaran, silakan. Jangan dulu puasa-puasa yang lain, bayar dulu itu hutang yang merupakan menjadi kewajiban. Ya, adapun beliau menjawab, lah itu Aisyah ibunda kita buktinya dia puasanya di bulan Sya'ban. Ya, dijawab oleh Imam Hanabilah yang tidak membolehkan, karena ibunda Aisyah mungkin baru sempatnya di bulan Sya'ban, bukan ingin mengakhir-akhirkan. Ya, mungkin beliau ya lagi sakit kah, mungkin beliau ya lagi ada urusan yang menyebabkan beliau tidak bisa puasa di bulan-bulan sebelumnya, ya, sehingga bukan karena faktor kesengajaan. Ya, jadi kesimpulannya adalah ini masalah khilafiyah. Tentu dalam ranah khilafiyah ini memang ada kebebasan untuk memilih, ya, terhadap apa yang kita yakini, ya, tentu saja berdasarkan pilihan-pilihan mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah Ustadz. Insya Allah banyak ya sahabat solid semua pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah sudah ada pencerahan nih pada sore hari ini. Penjelasan dari Ustadz Rahmawan. Baik Ustadz, karena tadi sudah terdengar azan peringatan 15 menit lagi, jadi mungkin closing statement dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya, dan tentu saja apa yang kita sampaikan dari awal sampai dengan akhir itu adalah satu ikhtisar, ya, ringkasan yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan ijtihadnya untuk menilai perkara-perkara apa saja yang membatalkan puasa dan perkara-perkara apa saja yang tidak membatalkan puasa. Ya, tentu yang harus kita hindarkan dan tidak boleh tidak adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini jangan sampai puasa kita batal, ya, sehingga ya nanti kita tidak akan mendapatkan pahala secara maksimal. Ya, dan apalagi akan menjadi 2 kali pekerjaan untuk mengqadhanya di kemudian yang hari, padahal kita punya kesempatan untuk melakukan ibadah yang lain selain dari ibadah yang sudah kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Ya, adapun perkara-perkara yang diperbolehkan itu bukan berarti harus dilakukan, ya, tapi nanti dilihat kesesuaian yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kalau perkara yang tidak batal, sehingga nanti jangan sampai ada di antara kita yang menyalahkan orang lain yang melakukan perkara tersebut. Ada orang yang vaksin terus kita salah-salahkan, padahal jelasan para ulama kalau itu tidak batal. Ya, ada orang yang tadi gosok gigi, pakai odol, bersiwak, kita salah-salahkan, padahal itu tidak membatalkan puasa. Yang pada intinya adalah yang harus kita lakukan, ya, memenuhi 2 unsur puasa yang merupakan rukun-rukun yang harus ditunaikan. Yang pertama niat, yang kedua memastikan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari secara pasti. Oleh karena itu maka masing-masing kita bertugas untuk menjaga puasa kita, keluarga kita, anak istri di rumah,
ya, untuk agar jangan sampai ada di antara mereka yang tidak melakukan puasa atau batal puasanya gara-gara ketidaktahuan terhadap informasi tersebut. Dan yang terakhir tentunya juga na'udzubillah kalau sampai ada yang melakukan hal-hal yang secara sengaja melanggar ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, seperti sengaja nggak puasa di bulan suci Ramadan, ini dosanya amat sangat besar. Atau menodai kehormatan bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri, ya, sehingga di sanalah syariat memberikan hukuman. Dia bukan hanya qadha puasanya, tapi juga harus menunaikan dengan membayar kafarat yang jauh lebih berat untuk puasa 2 bulan secara berturut-turut, syahraini mutatabi'aini, tidak boleh ada jeda. Dan mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul menjadi puasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan ilmunya dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariatnya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan selesai puasa Ramadan ini, ya, di bulan berikutnya kita menjadi pribadi yang bertakwa, diharapkan. Sebab memang kunci kebahagiaan kita itu di takwa ini. Kalau takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa, Allah akan berikan solusi terhadap kehidupan kita di dunia. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan pintu-pintu rezeki. Orang yang bertakwa, ini seluruhnya jaminan-jaminan itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, dan Allah ingin memberikan itu semua sebenarnya buat kita. Makanya diwajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita semua Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, langsung ditutup dengan doa, boleh dipimpin Ustaz? Doa singkat mungkin. Boleh. Ada Ustadz Yul, mohon doa atau baik. Ya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan pengaminan hadirat semua yang hadir pada kesempatan sore menjelang maghrib ini menjadi doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon dan meminta apa saja yang pernah dipinta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika bi kulli ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon perlindungan dari apa saja yang pernah dipintakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'tina sihhata wal afiyah. Kami memohon sehat dan afiat agar bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'aluka lailatul qadar. Kami memohon Engkau anugerahkan kepada kami malam Lailatul Qadar, malam yang lebih berharga dibandingkan dengan sejumlah malam dalam hitungan 1000 bulan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami memohon agar Engkau anugerahkan kepada kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik, dan Engkau selamatkan kami semuanya dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, amin amin robbal alamin. Semoga Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rahmawan atas ilmunya pada sore hari ini. Jazakumullah Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, silahkan Ustadz. Jazakumullah. Baik, sahabat Solihat semua. Selanjutnya adalah ada pengumuman door prize. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu closing kegiatan dari Umi Supriyani. Assalamualaikum Umi, apakah sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silahkan Umi. Ya, alhamdulillah senang rasanya bersama dengan para sahabat solihat yang gemar menuntut ilmu dari Ustadz Rahmawan yang senantiasa bersama dan membimbing kita, dan mudah-mudahan kita dilunakkan, dilembutkan hatinya untuk terus belajar, dan mudah-mudahan kalaulah ada kelompok-kelompok lain yang gemar belajar sampai akhirnya banyak masyarakat yang tertarik, kita juga berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh atau diajarkan oleh Allah yang pertama kali adalah Iqra baca. Ya, sehingga mudah-mudahan forum ini, acara ini menjadi sarana yang diberikan dari panitia buat kita semua agar kita menjadi pembelajar. Baca, bukan hanya yang tertulis, tapi juga tidak tertulis. Yang dilihat ya menjadi satu pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kalau tadi kan dikatakan banyak hal ya yang sudah diulang-ulang, ya pelajaran yang diulang-ulang, tapi ternyata tetap menjadi satu kebaikan, tetap menjadi pertanyaan yang diulang-ulang kembali dan memerlukan jawaban, dan mudah-mudahan ketika ada pertanyaan kemudian ada jawaban dengan segala dalilnya membuat hati kita tenang, hati kita lega untuk melaksanakan apa yang menjadi keraguan buat kita. Ya, saya bersyukur bersama Antuna semua ya, para pembelajar yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak berhenti sampai di sini, dan mudah-mudahan tidak lep dari grup kita. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita akan mengkaji kembali banyak hal, yang misalnya kajian siroh ya, atau kajian tadi kajian darah ya. Kalau sebetulnya darah itu ketika waktu keluarnya berdekatan dengan waktu haid ya, itu menjadi rangkaian darah haid. Tapi mungkin kita perlu belajar lagi lebih dalam lagi sehingga nanti kita lebih yakin yang keluar darah haid atau darah istihadah. Walaupun itu sudah terbiasa kita alami, tetap aja kita kadang-kadang haid apa bukan ya gitu. Jadi masih bingung. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan persiapan kita di bulan Ramadan ini adalah bagian dari kesiapan kita untuk menyambut Ramadan dengan lebih baik lagi. Ya, sahabat solihat, selamat bertemu dengan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan Antuna siap ya untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna lagi, Ramadan kali ini lebih baik lagi, dan kalaupun Allah panggil kita dalam kondisi selesai Ramadan, insya Allah mudah-mudahan itu adalah saat yang terbaik dan waktu terbaik untuk kita semua. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Umayani atas penyemangatnya pada kita semua. Semoga senantiasa bisa istiqomah dalam thalabul ilmi kita semua insya Allah. Selanjutnya apakah ada foto bersama Umi Fitri? Oh iya, mulai sekarang ya dari slide pertama semuanya insya Allah pasang senyum yang terbaik dalam rangka menyambut Ramadan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Slide pertama. Oke. Slide yang kedua. Ya, alhamdulillah. Insya Allah udah semua karena hanya ada 2 slide. Mudah-mudahan yang sedikit pesertanya tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan ilmunya insya Allah. Ya, Tafadhol. Ya, baik. Ya baik, untuk door prize silahkan Umi Fitri langsung diumumkan sekarang atau melalui grup. Mbak Siti sudah ada datanya belum ya? Belum ada. Oh gitu. Atau melalui grup, di share lewat grup. Untuk door prize nanti ini diumumkan datanya aja ya. Insya Allah yang akan dapat door prize ada Ibu Fatima
kemudian Mbak Ranti, kemudian Ibu Ririn, kemudian Ibu Tuti Sugiyarti, Ibu Indrawati, Ibu Pus Indarti, dan Ibu Iim Mardiah. Insya Allah nanti teknis door testnya di grup ya. Insya Allah karena sudah mau maghrib, mudah-mudahan nanti semua ada, insya Allah ada di grup semua kan ya? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah Mbak Siti, saya kembalikan ke Mbak Siti. Ya, baik. Jazakumullah Umi. Baik sahabat Salihat semua, sudah mau maghrib sebentar lagi deh ya, dan H-2 insya Allah kita menyambut Ramadan. Semoga Allah kuatkan kita, beri kesehatan dan juga ilmu untuk dapat menjalani Ramadan dengan lebih optimal daripada sebelum-sebelumnya. Mari kita tutup dulu. Tadi udah ditutup doa ya, namun kita tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku MC, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.